Ya, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Editorial Media Indonesia. Dan untuk pagi ini kami mengangkat editorial terkait dengan menggantung nasib jutaan PRT, di mana di sini ditulis dalam editorial terkait dengan nasib RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga PPRT kembali digantung meski sudah diajukan ke DPR sejak Februari 2024 atau lebih dari 20 tahun lalu. RUU itu masih belum bisa memantik selera wakil rakyat untuk segera mengesahkannya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi, kenapa RUU ini masih digantung dan belum disahkan? Dan itu menjadi tema editorial kali ini, dan saya tidak sendiri, saya bersama Dewan Redaksi Media Group, Bung Jaka. Bung Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Bung Jaka? Alhamdulillah sehat. Dan selain nanti perbincangan bersama Bung Jaka, pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk melakukan line interaktif, menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda di 021583 dan kami juga nanti akan membahas lebih jauh lagi ya terkait dengan editorial, termasuk juga headline-headline yang diangkat di editorial kali ini. Di headline yang pertama, di halaman pertama, ini Media Indonesia, Bung Jaka, mengangkat terkait dengan kabinet ahli tidak singkirkan peran parpol. Partai politik diharapkan dapat mengirimkan orang-orang dengan kemampuan terbaik untuk mengisi kabinet Prabowo Gibran. Masih bisakah kita untuk percaya bahwa kabinet ke depan ini akan benar-benar memaksimalkan profesional, bukan lagi bagi-bagi kue atau kekuasaan? Iya, selama ini kan masih terus terjadi perdebatan ya antara kabinet anggota kabinet yang dari profesional dan dari partai politik. Sebenarnya tidak perlu jadi persoalan yang rumit, karena kalau partai politik itu mengajukan kader-kadernya yang profesional, sebenarnya juga tidak akan menjadi masalah. Artinya meskipun menteri nanti itu berasal dari partai politik, tetapi dia profesional, punya kapabilitas, punya integritas, ya sama saja dengan menteri-menteri dari kalangan profesional. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah nanti ke depan itu tidak sekedar bagi-bagi kursi, tidak sekedar balas budi, tidak sekedar balas jasa setelah mereka memenangkan di Pilpres. Jadi yang paling penting adalah bagaimanapun menteri-menteri itu nanti akan sebagai pembantu presiden untuk melayani rakyat, mesejahterakan rakyat. Jadi apapun, meskipun itu dari kalangan proporsional maupun dari kalangan partai politik, yang penting adalah bagaimana mereka punya kapabilitas. Jadi menurut saya tidak terlalu signifikan ya kalau kita dikotomikan antara kalangan profesional dan dari partai politik. Ya, betul sekali. Di satu sisi juga pentingnya kenapa kemudian harus melibatkan banyak profesional, ini juga untuk mengembalikan kepercayaan publik juga ya terhadap pemerintah, khususnya nanti pemerintah Prabowo Gibran. Iya betul, karena kalau menteri itu hanya didasarkan pada kepentingan partai politik, sementara menanggalkan prinsip sisi profesionalitasnya, ya tentu saja kinerjanya tidak akan maksimal. Karena rakyat butuh menteri, butuh pembantu presiden yang betul-betul mengerti kebutuhan rakyat, yang betul-betul bisa mengurangi beban rakyat, yang betul-betul bisa mensejahterakan rakyat, bukan sekedar mensejahterakan kepentingan kelompok dan golongan. Oke, itu yang nanti layak untuk kita saksikan dan kita kawal bersama-sama. Siapa-siapa saja orang-orang yang akan menjadi kabinet pemerintahan ke depannya. Itu adalah headline yang pertama. Yang kedua, di halaman pertama, Media Indonesia juga masih mengangkat dan menyoroti terkait dengan potensi gempa ya. Yang gempa sulit diprediksi, perkuat mitigasi. Ini terkait dengan megatrust yang semakin kesini semakin menjadi sorotan ya Bung Jaka ya. Banyak sekali bencana atau gempa-gempa yang muncul belakangan ini. Ya, kemarin terjadi gempa ya di sekitar Bandung. Ya, ini magnitudonya 5,0 dan kerusakannya juga cukup lumayan. Ada 55 desa di 3 kabupaten, kemudian yang luka berat itu juga lumayan banyak, yang luka ringan juga banyak, belum lagi kerusakan bangunan. Jadi harus kita sadarkan terus kepada publik bahwa kita itu hidup di lingkaran api yang sangat potensi terjadi gempa sewaktu-waktu, dan gempa bumi itu kan tidak bisa diprediksi. Jadi yang harus kita lakukan, terutama oleh pemerintah misalnya, ya terus memberikan mitigasi kepada warga, bagaimana kita menyiapkan apabila terjadi gempa, bagaimana kita mengantisipasi ketika terjadi gempa bumi dan bencana-bencana yang lain. Kalau kita lihat
atau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang kondisi geografis atau kondisi alamnya hampir sama seperti dengan Jepang misalnya, itu mitigasi kita kan masih terlalu jauh tertinggal. Kalau di Jepang itu kan betul-betul paham rakyat mereka itu bagaimana ketika terjadi gempa dan mereka dengan sigapnya untuk menyelamatkan diri. Ini yang saya pikir harus betul-betul terus dilakukan oleh pemerintah. Di samping tentu saja mitigasi pemerintah sendiri juga harus ditingkatkan sehingga kesiapan aparat ketika nanti terjadi bencana juga semakin baik. Betul. Untuk melayani masyarakat. Ya itu yang paling penting, dan di satu sisi yang paling penting adalah Bung Jaka, meski bencana atau gempa tidak bisa diprediksi, tapi kalau misalnya kita lihat dari perjalanan saya meliput bencana itu biasanya ya Bung Jaka, itu memang di akhir dari pertengahan sampai akhir tahun itu mulai banyak sekali bencana. Itu mungkin sudah ada datanya yang perlu kemudian benar-benar dijadikan acuan untuk mitigasinya lebih maksimal. Betul, apalagi kemarin kan sudah juga ada soal peringatan-peringatan akan terjadi potensi terjadinya megatrust kan. Itu saya pikir ya masyarakat harus betul-betul disadarkan bahwa kita itu hidup di daerah yang sangat rawan bencana. Jadi yang penting kita tidak bisa mencegah agar gempa itu tidak terjadi, tetapi kita bisa mencegah paling tidak meminimalkan korban jika bencana itu terjadi. Dan itu harus betul-betul menjadi kesadaran bersama baik antara pemerintah maupun masyarakat. Betul sekali. Nah, ini bicara menjelang akhir tahun yang ada banyak sekali potensi bencana, tapi juga ada potensi ini daya beli yang memang juga harus dijaga agar tidak menjadi bencana ekonomi bagi Indonesia. Di mana di halaman 2 Media Indonesia mengangkat terkait dengan Bank Sentral beri angin segar, di mana pemerintah diwanti-wanti agar menjaga daya beli masyarakat sehingga mereka dapat berekspektasi untuk meningkatkan permintaan pada akhir tahun. Ya, ini kan angin segar ini maksudnya seperti apa? Ya, ini kan berdasarkan keputusan Bank Indonesia yang kemarin itu memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6%. Jadi ini keputusan yang oleh banyak kalangan dianggap angin segar karena bisa menurunkan nanti suku bunga pinjaman, dan ketika kredit suku bunganya turun kan akan semakin produktif. Para pengusaha juga akan semakin leluasa untuk bergerak karena untuk meminjam uang atau meminjam modal juga bunganya tidak sebesar sebelumnya. Jadi ya ujung-ujungnya nanti mudah-mudahan bisa juga meningkatkan daya beli masyarakat karena ketika pinjaman itu suku bunga pinjaman itu tidak sebesar sebelumnya, produktivitas perusahaan-perusahaan itu juga semakin bagus dan produk-produknya akan bisa dinikmati masyarakat dengan harga yang paling tidak lebih murah. Betul sekali, dan jangan lupa kita juga masih punya problem ini kelas menengah ke bawah ini juga ternyata jumlahnya jauh lebih besar ya. Makanya ini apapun harus dilakukan oleh pemerintah ya. Paling enggak ya BI sudah melakukan langkah yang menurut banyak kalangan juga sudah sangat bagus, dan tinggal pemerintah bagaimana untuk meningkatkan daya beli masyarakat, apalagi kalangan menengah juga. Bebannya kan semakin berat juga kan. Artinya belum lagi soal pungutan-pungutan yang semakin banyak. Biar daya beli meningkat jangan dipotong pajaknya dong. Baik, terima kasih Bung Jaka. Itu tadi 3 headline utama dari Media Indonesia yang terbitan hari ini. Dan sebelum saya ingin sampaikan dan tayangkan informasi lebih lengkap lagi terkait editorial. Nah, Bung Jaka, ini menggantung nasib jutaan PRT. Kita sempat membahas ini ya Bung Jaka 2 bulan lalu kalau tidak salah, dan kita menunggu apakah memang ini akan segera disahkan. Tapi sampai detik ini 2 bulan kemudian kita bertemu Bung Jaka, ternyata belum. Bahkan ada apa nih Bung Jaka? Bahkan tinggal sebulan lagi masa jabatan DPR ya. Yang jadi kita berkali-kali mengangkat tema ini ya, kita ingin mempersoalkan atau tidak menggugat lah sebenarnya DPR itu berpihaknya ke siapa sih? Ini undang-undang PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga, ini kan betul-betul demi kalangan rakyat bawah. Seharusnya itu menjadi prioritas. Tapi faktanya sudah malah lebih dari 20 tahun undang-undang ini digagas, diusulkan, tetapi sampai sekarang juga belum disahkan. Dan sangat kontradiksi dengan sejumlah undang-undang yang digagas dan disahkan secara sangat cepat. Nah, Bung Jaka, kita ingin berprasangka baik ya. Ini sudah 20 tahun, artinya sudah berganti rezim demi rezim. Tidak mungkin tidak ada suatu pertimbangan yang kemudian menjadi kendala. Bung Jaka, berarti pertimbangan baik apa sih yang mungkin ini membuat undang-undang ini tidak segera disahkan? Adakah
sebenarnya mungkin pertimbangan yang lebih besar gitu yang menjadi pertimbangan anggota Ya, dewan? kalau sejumlah atau beberapa fraksi itu kan alasan-alasan teknisnya seperti katanya materi-materi yang di RUU PPRT ini sudah ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian ada juga yang beralasan belum terlalu mendesak karena sudah ada undang-undang lain sebagai payung hukum. Tetapi kalau kami melihat ini sebenarnya karena undang-undang ini tidak terkait dengan kekuasaan mereka, baik kekuasaan partai-partai politik maupun kekuasaan di pemerintahan. Jadi ini soal keberpihakan sebenarnya. Ketika DPR itu yang diurus adalah masalah-masalah yang terkait dengan masyarakat bawah atau masyarakat secara umum, ya bisa jadi mereka tidak terlalu serius. Tetapi ketika undang-undang itu menyangkut kepentingan mereka, kepentingan rejim, itu ya faktanya mereka begitu gesit, begitu sikap dengan waktu yang sangat cepat mengesahkan undang-undang itu. Itu fakta dan itu perlu kita pertanyakan kepada DPR sebenarnya sekali lagi ya kita gugah lah keberpihakan mereka itu kan statusnya wakil rakyat, ya harusnya berpihak ke rakyat dong. Yeah. Apalagi rakyat bawah yang betul-betul memerlukan payung hukum dalam menjalankan pekerjaan mereka. Ya kalau mereka tidak berpegang pada kepentingan rakyat, namanya bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya Bung Jaka. Baik, Bung Jaka sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kita saksikan dulu pemirsa informasi yang satu ini. Nasib rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau PPRT kembali digantung. Meski sudah diajukan ke DPR sejak Februari 2004 atau lebih dari 20 tahun lalu, rancangan undang-undang itu masih belum memantik selera wakil rakyat untuk segera mengesahkannya. Bayangkan, 20 tahun lamanya rancangan undang-undang itu digantung tanpa kejelasan. Menggantung nasib jutaan PRT. Nasib rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau PPRT kembali digantung. Meski sudah diajukan ke DPR sejak Februari 2004 atau lebih dari 20 tahun lalu, rancangan undang-undang itu masih belum memantik selera wakil rakyat untuk segera mengesahkannya. Bayangkan, 20 tahun lamanya rancangan undang-undang itu digantung tanpa kejelasan. Padahal tanpa adanya aturan yang mengatur tentang PRT, negeri ini bak menjalankan perbudakan di zaman modern. Teramat memalukan tentunya bagi sebuah bangsa yang menganut nilai hidup kemanusiaan yang adil dan beradab. Nasib rancangan undang-undang PPRT bahkan teramat kontras dengan rancangan undang-undang tentang Kementerian Negara dan rancangan undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press yang rencananya disahkan DPR hari ini. Kedua rancangan undang-undang itu dibahas dalam tempo sesingkat-singkatnya supaya dapat segera disahkan. Dari segi judul dan substansi aturan, rancangan undang-undang tentang Kementerian Negara dan rancangan undang-undang One Team Press sangat terang, mengatur soal bagi-bagi kekuasaan dan wewenang segelintir elit politik. Adapun rancangan undang-undang PPRT, aturan itu menyangkut hajat hidup masyarakat bawah yang jumlahnya mencapai jutaan dari Sabang sampai Merauke. Bagi DPR yang diisi oleh para elit politik, rancangan undang-undang Kementerian Negara dan rancangan undang-undang One Team Press jelas menyangkut kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Karena itu, bagi mereka, dua rancangan undang-undang itu teramat penting untuk segera disahkan. Apalagi masa jabatan anggota DPR periode ini akan segera berakhir dalam hitungan hari. Keberlangsungan mendapat porsi kue kekuasaan di masa mendatang jauh lebih penting ketimbang nasib jutaan pekerja rumah tangga atau PRT itu. Kepekaan para wakil rakyat sejak 2 dasawarsa silam sudah terasah tak ada keuntungan buat pribadi sama sekali dari pengesahan rancangan undang-undang PPRT.
Mereka paham betul, rancangan undang-undang PPRT itu dianggap hanya memperjuangkan nasib para PRT dan nyaris tak ada secuil pun keuntungan jangka pendek untuk pribadi dengan mengesahkan aturan tersebut. Entah apa yang terpikir dari para wakil rakyat itu. Sejak negara ini diproklamasikan 79 tahun silam, Indonesia belum punya instrumen yang mengatur PRT. Tanpa aturan tersebut, hingga sekarang tentunya sudah jutaan PRT yang mendapat perlakuan semena-mena, mulai dari pemberian upah seenak jidat, majikan, hingga pelecehan seksual. Esensi dari keberadaan Undang-Undang PPRT ialah pengakuan terhadap PRT sebagai pekerja. Pengakuan itu akan memungkinkan PRT memiliki perlindungan hukum untuk membicarakan status kerja, keselamatan kerja, dan pengaturan upah. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT mencatat, sejak 2021 sampai Februari 2024, terdapat 3.308 kasus kekerasan yang dialami PRT. Para korban rata-rata mengalami multi kekerasan, mulai dari psikis, fisik, ekonomi, hingga perdagangan manusia. Berdasarkan catatan JALA PRT pula, saat ini ada 5 juta PRT yang mayoritas perempuan. Ketiadaan payung hukum yang menaungi profesi PRT membuat mereka tak punya banyak pilihan selain bergantung pada nasib baik. Negara lewat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sejatinya telah mengidentifikasi sejumlah persoalan dasar PRT di Indonesia. Pertama, ketiadaan pengakuan PRT sebagai pekerja. Kedua, perspektif stigmatisasi yang merendahkan PRT. Persoalan berikutnya ialah tingginya kerentanan PRT mengalami pelanggaran HAM karena ketiadaan hukum yang melindungi mereka. Lalu, yang keempat ialah mandeknya pembahasan rancangan undang-undang PPRT di DPR dan lemahnya dukungan politik dalam mengesahkan rancangan undang-undang PPRT, kecuali hanya dari segelintir partai politik yang konsisten memperjuangkan tapi kalah jumlah. Momen di penghujung masa jabatan ini tentu jadi kesempatan emas bagi DPR periode 2019-2024 meninggalkan legacy. Jika gajah mati meninggalkan gading, ada baiknya para wakil rakyat yang terhormat memikirkan apa yang akan mereka tinggalkan untuk bangsa ini. Tentunya legacy berharga yang harus ditinggalkan agar terus diingat sampai kapanpun. Legacy itu yang bisa dipakai untuk mengikis ingatan masyarakat yang sudah hafal di luar kepala bahwa bangku gedung DPR sering kosong saat rapat. Itu juga sekaligus bisa membuktikan bahwa wakil rakyat adalah kumpulan orang hebat yang peduli nasib rakyat. Ya pemirsa, kita akan jeda dulu sebelum kita ulas lebih dalam lagi bersama anggota Dewan Redaksi Media Group. Namun kami mengundang Anda untuk bersama-sama nanti membahas di line interaktif di 0215839900. Sesuai jeda, editorial masih akan kembali. Tetap bersama kami. Ya, kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, kita masih membahas menggantung nasib jutaan PRT terkait dengan rancangan undang-undang PPRT ini yang belum disahkan juga. Sebelum kita bahas lagi dengan Bung Jaka, kami juga akan membahasnya bersama Koordinator JALA PRT, ada Mbak Lita Anggraini yang sudah tersambung melalui line telepon bersama kami pagi ini. Mbak Lita, selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Mbak Lita, kita berjumpa lagi setelah beberapa bulan lalu kita juga sempat membahas ini, melihat bagaimana ini DPR jelang masa transisi pergantian pemerintah ini apakah akan mengesahkan atau tidak. Ternyata belum, Mbak Lita. Apa penyebabnya menurut Anda? Kenapa belum juga disahkan? Ini sudah waktunya sudah mepet begitu. Ya, karena DPR masih keberatan. Karena mayoritas dari anggota DPR kan juga pemberi kerja. Jadi ada konflik interest ya. Mereka lebih mengedepankan posisinya sebagai pemberi kerja daripada sebagai wakil rakyat yang harusnya menjalankan amanah undang-undang untuk mensejahterakan konstituen, yaitu termasuk pekerja rumah tangga. Jadi dan mereka
tidak membaca apa isi draft RUU PRT, tapi sudah membuat kesimpulan sendiri. Nah, Mbak Lita, seandainya sampai dengan masa pergantian rezim ini pemerintahan tidak disahkan juga, apa yang akan dilakukan oleh Jala PRT, Mbak? Kami terus mengadvokasi, termasuk di detik-detik di injury time ini kami sedang mengadvokasi supaya ada keputusan bahwa RUU PRT ini masuk ke pembahasan tingkat 1 sehingga bisa carry over untuk masa DPR berikutnya. Mbak Lita, ada sebagian pihak juga beranggapan bahwa ketika ini disahkan maka akan mengacu pada aturan-aturan yang mungkin akan membebani pemberi kerja ya, seperti gaji UMR yang mungkin belum tentu itu akan misalnya tidak sama sekali ya Mbak ya? Ya tidak. Jadi sekarang artinya begini Mbak Lita, artinya begini, apakah ada potensi ancaman justru nanti dengan adanya undang-undang ini begitu nanti akan justru menggerus potensi lapangan pekerjaan begitu karena terlalu banyak aturan. Bagaimana menurut Anda? Justru dengan adanya undang-undang ini saya jelaskan bahwa saya tegaskan sekali lagi bahwa RUU PRT ini tidak mengatur UMR karena semuanya hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga, termasuk upah juga berdasarkan kesepakatannya. Terus yang kedua, dasar kesepakatan ada juga kemampuan ya, kemampuan dari pemberi kerja. Ya, kemudian yang kedua juga RUU ini cukup implementatif, artinya melihat situasi di lapangan, kondisi latar belakang dari para pemberi kerja di Indonesia yang masih dari kelas atas sampai kelas bawah masih menjadi pemberi kerja ya. Terus yang berikutnya bahwa ini sama sekali tidak akan membuat orang menganggur karena RUU ini adalah praktek-praktek yang sudah ada, cuma mengikat bagaimana supaya tidak terjadi pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Jadi ada perlindungan dan pengakuan. Dan justru dengan ada pengakuan PRT sebagai pekerja rumah tangga, sebagai pekerja, maka justru angkatan kerja angkatan kerja perempuan naik. Jadi itu justru mengurangi pengangguran. Mengurangi pengangguran. Jika demikian alasannya kan sebenarnya sangat banyak sekali manfaat keberpihakan ya untuk para PRT. Ya, menurut Anda poin mana yang mungkin dirasa sangat memberatkan dan dianggap tidak prioritas begitu bagi anggota Dewan? Ya, sebenarnya yang dikhawatirkan adalah karena tidak membaca. Ya, yang dikhawatirkan itu yang tidak dianggap sebagai suatu prioritas itu dan diantaranya adalah soal upah ya. Ya. Baik. Mbak, mungkin satu lagi Mbak, apa yang ingin diharapkan di injury time ini mungkin bisa disuarakan melalui editorial Media Indonesia? Ya, sebetulnya bisa dikejar agar di masa rapat paripurna berikutnya ini ditetapkan sebagai pembahasan tingkat 1 sehingga terjadi pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Dan sebetulnya bisa dikejar cepat ya pembahasannya dan bisa disahkan. Tapi kalau tidak bisa disahkan tapi masuk dalam proses carry over kalau sudah masuk pembahasan tingkat 1. Baik, terima kasih Mbak Lita Anggraini, Koordinator Jala PRT untuk perbincangannya bersama editorial Media Indonesia pagi ini. Salam sehat selalu Mbak Lita. Bung Jaka, tadi menarik ya. Ada satu poin sebenarnya yang tadi disampaikan Mbak Lita, jangan-jangan ini anggota Dewan belum sepenuhnya membaca pasal-pasal atau rancangan yang memang diajukan selama ini, hanya mengambil garis besarnya, wah ini bukan prioritas dan justru ini nanti akan memberatkan para pemberi kerja begitu. Ya, kalau DPR berperilaku seperti itu ya tragis betul kan, seorang wakil rakyat justru tidak membaca secara detail apa yang diinginkan rakyat. Tapi yang pasti begini, RUU PPRT ini kan sebenarnya ada 5 tujuan yang menurut kami sangat
sangat bagus dan sangat mendesak untuk segera disahkan. Pertama adalah memberikan kepastian hukum, itu baik PRT maupun pemberi kerja. Jadi dengan adanya undang-undang ini nanti, pekerja itu bisa mendapatkan kepastian yang lebih pasti tentang upah misalnya, tentang waktu kerja misalnya, tentang cuti misalnya, dan itu didasarkan pada kesepakatan dengan pemberi kerja. Pemberi pekerja pun juga akan punya kepastian bahwa PRT itu nanti haknya begini, tetapi dia kewajibannya seperti ini, dan itu diatur di awal. Jadi tidak akan terjadi silang sengketa di kemudian hari. Kemudian juga ada bahwa apa yang tidak kalah pentingnya adalah undang-undang ini kan dibentuk untuk mencegah segala bentuk diskriminasi, kemudian juga eksploitasi, kemudian ada pelecehan dan segala macam. Kalau kita lihat selama ini kan masih terlalu banyak eksploitasi kepada para PRT, masih terlalu banyak aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh para pemberi kerja kepada PRT. Kalau menurut Jala PRT tadi sekitar 3.000 lebih aksi kekerasan dari 2001 sampai Februari 2024. Jadi masih sangat memprihatinkan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan PRT gitu, yang tentu saja kita harapkan, karena bagaimanapun PRT ini menjadi banyak di antara mereka menjadi tulang punggung keluarga. Kalau kesejahteraan mereka itu semakin meningkat, tentu saja dia juga akan bisa membantu keluarganya lebih bagus lagi. Itu tentu saja yang kita harapkan, dan kita harapkan DPR perhatian terhadap hal ini, karena ini bicara soal rakyat kecil, soal rakyat bawah. Bicara soal perhatian, kalau kita pantau dari agenda anggota Dewan, akhir-akhir ini kan masih sibuk dengan pamitan para menteri-menteri, terus kemudian rapat naturalisasi yang sudah disetujui pada akhirnya. Jadi belum ada tanda-tanda, Bung Jaka, kalau saya lihat untuk kemudian menggelontorkan isu atau niat untuk mengesahkan PT ini. Ini yang terus kita ingatkan kepada DPR ya, bahwa mereka itu ditunjuk, dikaji oleh rakyat, mendapatkan segala fasilitas yang luar biasa dari negara, itu memperjuangkan rakyat. Rakyat yang mana? Ya seluruh rakyat, apalagi kepada rakyat kecil. Kalau mereka lebih memprioritaskan undang-undang yang terkait dengan kepentingan mereka, dengan kepentingan rejim, yaitu tentu saja mesti diubah mindset seperti itu. Dan harus kita katakan, selama ini masih banyak, paling tidak ada kecenderungan DPR itu ya memprioritaskan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan partai-partai politik mereka maupun rejim. Kalau kita lihat fakta terakhir misalnya, bagaimana mereka bergerak sangat cepat untuk mengesahkan undang-undang Kementerian Negara. 2024 baru diusulkan dan hari ini katanya mau disahkan, rencananya mau disahkan di rapat paripurna. Kemudian juga undang-undang soal Dewan Pertimbangan Presiden. Yang kemudian nanti diarahkan tidak hanya dibatasi 8 orang, tetapi semuanya tergantung presiden, dan ini ada indikasi, ada dugaan-dugaan untuk mengakomodasi elit-elit tertentu untuk masuk dalam Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi kalau terkait dengan kepentingan mereka, dengan kepentingan rejim, yaitu bergerak sangat cepat. Kalau kita tarik ke belakang misalnya, dulu bagaimana hanya dalam hitungan nyaris hampir setahun Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan, padahal penolakannya luar biasa. Padahal saat itu demo terjadi di mana-mana. Tetapi ya DPR dengan cepatnya mengesahkan itu, tidak sampai waktu setahun setelah Presiden Jokowi menggagas undang-undang itu, dan undang-undang itu banyak dinilai merugikan pekerja tetapi menguntungkan para pemberi kerja. Ya, kalau dari catatan Media Indonesia kan ini tingginya kerentanan PRT mengalami pelanggaran HAM karena ketiadaan hukum yang melindungi mereka. Nah, mandeknya juga pembahasan RUU PPRT di DPR ini karena juga lemahnya dukungan publik terhadap pengesahan RUU PRT. Oke, DPR satu hal, tapi di satu sisi dukungan publik terkait dengan RUU PRT ini juga lemah. Bagaimana catatan Media Indonesia terkait ini, dan sejauh mana dukungan publik ini juga bisa mendorong DPR? Memang isunya itu memang tidak terlalu seksi ya kalau dibandingkan dengan isu-isu yang lain, termasuk kayak pilkada kemarin kan. Pilkada kan begitu
begitu akan dianulir oleh DPR, bahkan rekor dunia balik rapat untuk mengesahkan itu di paripurnanya dalam hitungan jam, itu kan dukungan luar biasa. Ya mungkin karena dianggap terlalu seksi, tapi kalau RUU ini mungkin tidak publik pun mungkin juga tidak menganggap bahwa ini sesuatu yang mendesak. Padahal ini sangat penting, sangat mendesak, sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat bawah, rakyat kecil. Jadi dukungan-dukungan dari publik semestinya juga semakin masif lagi. Kita mengapresiasi beberapa aktivis, beberapa kalangan termasuk koalisi-koalisi untuk advokasi PRT yang terus-menerus melakukan tekanan-tekanan kepada DPR. Setiap kali mereka melakukan demo-demo menuntut agar DPR segera mengesahkan, dan itu yang kita harapkan juga dari publik, bahwa kita mengingatkan, makanya kita berkali-kali sebagai media juga mewakili kepentingan publik, mengingatkan kepada DPR bahwa persoalan ini harus segera disahkan, karena itu sekali lagi itu menyangkut rakyat kecil, menyangkut kesejahteraan dan kehidupan rakyat kecil. Mereka tidak bisa dibiarkan dalam situasi yang sekarang yang terus terang tidak berpihak kepada para PRT. Baik, lalu langkah seperti apa yang memang harus didorong oleh media dan juga publik, bahkan mungkin kesadaran seperti apa yang mungkin harus dimiliki oleh anggota Dewan agar ini juga bisa menjadi prioritas perhatian ya di Injury Time kali ini. Baik pemirsa, namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi editorial Media Indonesia akan segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, kembali di editorial Media Indonesia, dan sebelum kita membahas kembali bersama Bung Jaka, kita akan menerima para penelpon yang sudah antri di line telepon kami. Yang pertama kita akan sapa Pak Bion dari Mataram. Pak Bion, selamat pagi Pak Bion. Selamat pagi Mbak Margareta, Bang Jaka, selamat pagi. Ya silakan Pak, tanggapannya gimana ini? Baik, sampai Mbak sekarang Margareta, DPR belum Jaka, mengesahkan undang-undang PRT. Baik, parlemen adalah sebuah perwujudan penyambung lidah rakyat dalam rangka proses aspirasi demokrasi. Persoalannya adalah ketika kapitalis Zionis parpol membelenggu hak-hak rakyat dalam benteng tirali demokrasi, menjadi sebuah momok ketakutan rakyat dalam rangka penyaluran aspirasi. Nah, ketika kita berbicara pada tataran rasio residendi terhadap politik hukum, ini menarik bahwa parlemen tidak lagi berbicara dalam kepentingan rakyat secara menyeluruh, tapi mereka berbicara pada kepentingan kelompok, golongan, dan pribadi mereka. Ini yang pemikiran yang sesat bagi rakyat. Oleh karena itu, kibarkan bagi adik-adikku generasi penerus bangsa untuk pimpin republik ke depan ini dengan cara-cara yang bermartabat. Declaration of Human Rights mengakui tentang hak hidup rakyat dalam rangka mencari pekerja yang profesional. Baik. Tapi DPR ketika dituntut sebagai penyambung lidah rakyat, mereka menutup mata bagaikan demokrasi dibelenggu dalam penjara tirali kapitalis. Nah, oleh karena itu Mbak Margareta, Bang Jaka, ada 3 hal yang prinsip dalam rangka kita bertata negara dalam hukum ini. Pertama, DPR ini posisi mereka di mana sih?
Apakah kepentingan kekuasaan yang dia bangun atau kepentingan rakyat? Oleh karena itu, dalam rangka endorsement di pemilu, rakyat harus berhati-hati memilih anggotanya untuk melakukan perjuangan terhadap hak-hak mereka. Itu satu, Mbak Margareta. Baik, Lalu satu lagi kedua, Pak, Bang boleh? Jaga. Satu lagi Oke saja. deh, Mbak Margareta. Ini kita bicara bangsa dulu nih, Mbak Margareta, untuk kepentingan rakyat. Jadi, baik. Yang kedua, Bang Jaga, Bang Margareta, kita ini jenuh lihat DPR ini kalau kualitas seperti ini. Makanya ini lebih mereka banyak dicoblos dengan cara-cara manipolitik, bukan rasa nasionalisme dan fanatisme kebanggaan rakyat bahwa parlemen adalah berpihak kepada rakyat. Ini berpihak kepada kapitalis yudis parpol. Ini Baik, yang Pak Bion. kita lihat sekarang di Republik ini, Mbak Margareta, Bang Jaga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat lugas dan tegas sekali ya bagaimana kemudian ini DPR seperti apa sih, mewakili siapa, itu tadi yang kita bicarakan yang Bung Jaka. Kita ke Pak John Veto dulu dari Batam. Pak John Veto, selamat pagi Pak John. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Bung Jaka. Salam sehat selalu ya. Salam sehat Pak, silakan singkat, padat dan jelas Pak. Ya, ini menggantung nasib jutaan PRT ya. Jadi PPRT ini dia pengganti undang-undang gagal ya, di injury team ini. Jadi padahal kemarin DPR RI sudah berjanji akan menyelesaikan pada akhir-akhir tahun ini gitu. Akhir jabatan mereka, tapi nyatanya tidak. Jadi begini, ini sudah 4 kali dibedah oleh editorial nih, masalah apa nih, Benande ini ya, kaum Benande. Jadi kita udah tahu. Inilah kelasnya DPR RI kita. Ya, tidak berpihak pada yang uang katanya uang cilik. Karena di PPRT ini kan dia tahu pekerja rumah tangga. Tapi kan kita tidak boleh begitu. Coba bayangkan, ada 5 juta. Tapi saya hitung, itu kecil tuh 5 juta yang menggantungkan hidup sebagai pekerja rumah tangga. Dan lagi kita akan dipertontonkan juga nih, Mbak Yohana, untuk kedepannya nih bagaimana penyiksaan, kepada mereka-mereka ini. Artinya terjawab sudah bahwa DPR RI kita ini ya tidak punya hati nurani, ya, tidak berpihak kepada orang kecil. Itu aja, ya, tak ada rasa hibah, tak ada rasa kasihan mereka ini. Bagaimana itu yang dari ibu apa tadi pemerhati itu LSM peduli PPRT ini, ya, tidak pernah lelah-lelah tapi tidak dihargai. Baik, jadi masyarakat sudah tahu, inilah kelasnya. Ya begitu. Kalau saya kelasnya tak berkelas mereka ini, itu aja. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam untuk curhatannya bersama editorial Media Indonesia. Dan kita ke Pak Ramadan, satu lagi dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan. Boleh singkat Pak? Boleh. PPRT sudah lebih dari 3 kali dibicarakan di Metro. Tapi ujungnya sampai hari ini belum ada. Menurut saya Pak Jaka, kehidupan di DPR itu ditentukan oleh 6 orang saja. Kalau saya sebutkan namanya tentu tidak layak di media seperti itu. 6 orang itu adalah semua ketua partai politik. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ketua partai politik itu merenungkan baik-baik Pancasila, agama, HAM? Kalau bapak-bapak ini merenungkan, tentu tidak ada salahnya memerintahkan semua fraksi yang ada di DPR segera sahkan. Kalau ke-6 orang ketua partai politik ini punya hati nurani menurut Pak John Veto tadi, punya rasa malu terhadap bangsa ini. Anda yang punya negara ini, 6 orang partai politik itu, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, Mbak Margareta. Rasa malu, HAM ada di situ, Pancasila ada di situ. Agama, semua agama melarang perbudakan. Kok 20 tahun Anda kemana? Jadi mohonlah di ujung tugas Anda sebagai anggota DPR, wakilnya rakyat, nurani Anda itu diperlihatkan kepada rakyat hari ini. Tolong buka hati nurani.
1450 tahun yang lalu perbudakan itu dihapus oleh umat Islam. 90% di DPR itu umat Islam. Mengertilah itu. Mohon legasi di ujung pekerjaan Anda ini, Anda disumpah dan makan uang rakyat. Tapi undang-undang yang melibatkan, yang mementingkan pembantu rumah tangga, Anda tidak selesaikan. Di mana nurani Anda? Terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan, Pak Bion, dan Pak John Veto untuk tadi suara dan juga ulasannya bersama Editorial Media Indonesia. Dan sebelum saya ingin mendengar tanggapan dari Bung Jaka, kita akan jeda dulu pemirsa. Seusai jeda, Editorial masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia, Bung Jaka. Tadi ada beberapa pernyataan yang menarik ya, dari ada Pak John, Pak Bion, dan juga ada Pak Ramadan. Intinya mereka semua mengeluhkan, ini DPR ini akhirnya ini mewakili suara siapa? Kenapa ini tidak menjadi prioritas? Toh ini kepentingan rakyat. Jadi ada kekecewaan rakyat sampai titik ini. Bagaimana? Iya, itu yang selalu kita suarakan kan melalui editorial ini kan. Kita beberapa kali loh mengangkat tema soal masih lambannya pengesahan RUU PPRT Apakah ini. suara kita kurang lantang, Bung Jaka? Ya, mudah-mudahan wakil-wakil kita yang duduk di Senayan itu ya betul-betul punya kepedulian yang lebih tinggi terhadap rakyat kecil kan. Tidak semuanya fraksi, kalau kita ambil contoh umpamanya Nasdem. Nasdem itu kan sangat gencar kan mendorong agar undang-undang ini segera disahkan. Ya sekali lagi ini kan terkait dengan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kekuasaan, bukan kepentingan rejim. Dan kalau kita lihat tadi Pak Ramadan, menurut saya sangat menarik seperti yang kita suarakan di editorial. Sudah saatnya kita mengakhiri perbudakan modern. Ya kan? Kita sudah bukannya zaman lagi ada budak yang kita anggap sebagai budak dalam pekerja kita. Kalau kita lihat tidak semuanya para pemberi kerja itu berlaku tidak adil dalam PRT, banyak juga. Tetapi kalau kita lihat fakta dan data itu masih sangat banyak terjadi praktek-praktek perbudakan. Ada yang mereka dipekerjakan lebih dari 18 jam, tidak dikasih cuti, tidak dikasih istirahat. Bahkan ada temuan-temuan dari koalisi untuk advokasi PRT itu menyebutkan banyak di antara PRT itu tidak diberikan akses untuk berhubungan dengan dunia luar, komunikasinya dihambat. Jadi ya semacam memperlakukan budak, dan ini harus betul-betul dihilangkan praktek-praktek seperti ini. Dan ingat satu hal Bung Jaka, kita sering sekali kan mendengarkan kasus-kasus ART atau PRT kita yang bekerja di luar negeri, misalnya di negara Arab Saudi, Malaysia, yang mendapatkan kekerasan seperti itu, rakyat Indonesia itu melawan, tidak terima. Tapi tanpa disadari di dalam negeri banyak tindakan-tindakan serupa yang itu tidak jadi perhatian. Harusnya kita justru lebih aware di situ ya Bung Jaka. Betul Mbak Ayu. Kalau kita kadang ada semacam standar ganda lah ya, ketika kita mendengar berita-berita ada penyiksaan TKI kita di luar negeri, kita marahnya luar biasa. Netizen langsung bergerak melalui media sosial. Tetapi ketika kita mendengar ada PRT kita yang diperlakukan Mbak Budak, ya paling sesaat aja. Di dalam negeri padahal. Di dalam negeri. Itulah pentingnya kenapa undang-undang PPRT ini harus segera disahkan. Itulah pentingnya kenapa kita terus mengingatkan kepada DPR agar segera meninggalkan legasi yang betul-betul baik buat rakyat. Ya salah satunya segera sahkan undang-undang PPRT kali ini. Bayangkan sudah 20 tahun lebih, 2 dekade. Mungkin ini salah satu undang-undang yang paling lama mangkrak di DPR. Kalau untuk mengesahkan undang-undang yang terkait dengan kekuasaan, dengan kepentingan, mereka bergerak bakilat. Tetapi kalau untuk kepentingan-kepentingan yang seperti ini kok seperti siput. Nah, harusnya di sini juga menjadi catatan bagi rakyat sendiri, bagi masyarakat ya. Ketika pada akhirnya suara mereka hanya dijadikan untuk rayuan kampanye semata, tapi ketika sudah berjalan dan juga sudah menjabat, lupa begitu dengan masyarakat. Ini tanggung jawab kita bersama, Bung Jaka. Betul, ini tadi kan ada beberapa dari para penelpon kan juga dia menstigma DPR itu ya kelasnya seperti itu.
kelasnya katanya karena mereka terpilih karena money politik. Apakah itu betul? Ya, buktikan bahwa itu salah. Yang membuktikan itu DPR. Salah satu caranya apa? Ya segera sahkan undang-undang yang berpihak kepada rakyat. Jangan terlalu gesit, terlalu bersemangat ketika mengesahkan undang-undang yang punya kepentingan kekuasaan dengan para pengusaha, dengan oligarki. Tetapi begitu lamban untuk mengesahkan undang-undang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil. Tadi istilah Bung Jaka, giliran soal kepentingan rakyat, semuanya geraknya kayak siput ya? Iya, kayak siput. Siput itu udah siput pincang lagi kan. Begitu lamanya. Baik Bung Jaka, kita masih punya harapan di masa unjury time. Semoga Bapak Ibu anggota Dewan menyaksikan editorial kali ini dan tergugah begitu ya dengan suara rakyat. Ini bukan suara media Indonesia, betul. tapi ini suara rakyat Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa mengetuk Anda semua untuk menciptakan, mewujud sebuah legacy. Karena saya sampaikan ini dari catatan media Indonesia ya, bahwasanya legacy yang berharga harus ditinggalkan agar terus diingat sampai kapanpun. Legacy itu yang bisa dipakai untuk mengikis ingatan masyarakat yang sudah hafal di luar kepala bahwa bangku gedung DPR sering kosong saat rapat. Itu juga sekaligus juga yang membuktikan bahwa wakil rakyat adalah kumpulan orang yang hebat yang peduli pada nasib rakyat. Oleh karena itu harus kemudian mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan, oligarki ataupun sekedar kekuasaan. Nah, pemirsa, itu tadi adalah rangkuman dari editorial Media Indonesia edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan kita kawal bersama-sama hal-hal dan isu-isu yang terkait dengan kepentingan rakyat, dan kita selalu menjaga suara rakyat agar tetap diperjuangkan oleh para wakil rakyat di Senayan. Sekian dulu, saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa sesaat lagi. Selamat pagi Indonesia akan menjumpai Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.